Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal kerumitan mm, upgrade piston dan boring ya. Jadi penulis eh, cukup merasa bersyukur juga karena nggak keburu melakukan bore up. Ternyata banyak ya pengetahuan bore up itu. Mengapa kok silinder casting itu ada yang bagus ada yang jelek, mengapa kok piston casting itu pun ada keunggulannya, jadi nggak harus piston forging yang paling bagus. Terus apalagi mengapa kok ada piston yang butuh pemanasan, butuh inrayen, ada yang enggak. Kayaknya sih masing-masing ada keunggulan kelemahan, cuma sayangnya nggak dijelaskan. Kadang-kadang keunggulan kelemahan ya penulis terpaksa nggak bisa jelaskan, tapi cuma bisa mengira-ngira untuk yang nggak dijelaskan itu. Penulis ini belajarnya dari postingannya BRT, Bos Tommy Wuwang dari BRT, sama dari satu lagi lupa. Nanti penulis pasti sertakan lah videonya. Jadi untuk apa dulu ya enaknya? Silinder dulu ya. Silinder itu kan macam-macam ya. Cast iron, jadi besi yang aluminium yang dilapisi besi, terus yang keramik, yang aluminium juga ada. Dari pelapisannya juga macam-macam. Aluminium lapis diasil, lapis nikasil, entah apalagi lapis diamond mungkin ya, DLC. Nah ya tentu ada keunggulan masing-masing lah. Jadi keunggulan dari liner besi yang penulis tahu adalah dari sisi pelumasannya. Aditifnya oli itu lebih cocok untuk yang silinder besi, yang linernya besi. Jadi yang ketemu langsung dengan pistonnya itu yang besi, karena nempelnya lebih mudah. Oli itu nempelnya lebih mudah ke besi gitu katanya. Jadi oli itu lebih mudah ke besi. Terus untuk pelumasan juga, kalau untuk lawan diasil atau alusil itu lebih aditifnya itu lebih harus lebih khusus ya. Jadi nggak bisa pakai aditif JDDP, itu aditif biasanya. Itu aditif fungsi bagusnya cuma untuk kalau dari besi, dari baja. Kalau pakai untuk aluminium kurang begitu cocok. Aluminium yang lapis diasil itu kurang cocok, karena diasilnya itu ternyata nggak terlalu kuat gitu loh. Ada rapuh-rapuhnya, sehingga kalau pakai ZZDP-nya itu belum sempat terbentuk kuat sudah merotoli dulu aluminiumnya. Harus pakai aditif boron, harus pakai boron.
Boron itu level pelindungannya mungkin di bawahnya ZDDP, tapi untuk mesin aluminium yang terutama lapis di hasil itu cocok karena dia akan membentuk lapisan secara cepat. Jadi enggak enggak merotol, tapi bisa terbentuk gitu. Tapi ya tentu ya, namanya perlindungan itu yang utama itu harusnya dari olinya, bukan dari aditifnya. Terus keunggulan aluminium itu adalah dari sisi pelepasan panas. Yang besi linernya sulit pelepasan panas. Kalau pernah tahu, Honda itu pernah promosi spiny sleeve ya, yang dinding luar linernya itu pakai kayak ada jamurnya gitu ya, jamur kecil-kecil buahnya gitu, yang tujuannya adalah untuk memperluas pelepasan permukaan panas liner. Nah, itu katanya bisa meningkatkan pendinginan. Jadi keunggulan pelepasan panas ini ya terutama ada hubungannya dengan menjaga kondisi ruang bakar. Karena kalau kompresi tinggi itu suhu di dalam mesin bisa sangat tinggi. Yang lain-lain keunggulan aluminium adalah lebih ringan, tapi sekarang maaf, untuk keunggulan lebih ringan ini terlalu kecil ya, karena secara keseluruhan blok itu kebanyakan dari aluminium semua, ada juga sih yang dari keramik. Jadi secara keseluruhan blok itu dari aluminium. Yang dari besi cuma linernya tok kalau yang casting iron itu. Terus selanjutnya lagi yang dari keramik, nah itu bloknya tok keramik, tapi untuk linernya aluminium. Kalau untuk yang merek bagus tentu linernya minim di lapisi nikasil. Kalau yang lebih bagus lagi pakai diamond. Nggak tahu lah ya yang detail itu gimana. Pokok nikasil itu sebenarnya sudah sangat bagus ya. Penulis pernah punya Suzuki Spin, itu tahan banget itu mesinnya. Dicobai berbagai macam oli. Begitu pakai oli bagus lagi, suara langsung halus lagi, mulus lagi. Kecuali ketika terakhir pakai SGO, yaitu nyerah total itu, mungkin karena ya saking jeleknya SGO sehingga suara mesin kasar. Nah, dari sisi silinder seperti itu. Silinder ini ya tentu macam-macam ya. Ada yang pakai radiator, itu harus ada pelepasan panas macam-macam. Kalau yang soal ini hubungannya dengan gasket ya. Selama nggak pakai gasket tembaga yang buatan sendiri, tapi khusus bisa ngepas gitu ya, nggak akan ada masalah. Kalau pakai buatan sendiri itu bisa bikin masalah. Kalau maksa pingin packing packing tembaga, harus yang sudah jadi. Percuma kan pelepasan panas makin baik kalau misalnya bocor bagian airnya, bagian radiatornya. Air radiator masuk silinder itu
sumbernya banyak penyakit itu. Bisa bikin ya ganti banyak. Jadi yang penting aman dulu, kalau aman baru pakai. Toh ya nggak ketahuan bedanya, wong cuma packing kok. Terus oh ya, kelemahan casting itu ya. Jadi liner besi itu ada dua macam. Yang liner besi itu benar-benar keseluruhan linernya itu dari besi. Ada yang diboring, jadi di dalamnya liner aluminium itu dikasih besi, dikasih apa, silinder besi. Nah, yang silinder besi ini harus diperhatikan ya, karena kalau yang buatannya buruk itu bisa terjadi liner besinya itu merosot. Jadi karena ada kena ledakan macam-macam gitu, liner besinya merusut. Nah, kalau yang ideal ya rasanya yang linernya seluruhnya dari besi. Itu akan akan nggak terjadi merusut begitu. Merusut begitu ya ya resiko juga kan, bisa merusak banyak hal. Terus apalagi ya, ya wis sudah itu ya kalau soal silinder. Nah, soal piston itu ada yang forging, ada yang double forging, ada yang casting. Piston forging itu dibuatnya dengan tekanan 500 ton atau berapa dalam kondisi sangat super panas. Jadi kalau lihat cara pembuatannya itu disemprot api gitu, jos gitu, terus baru ditekan nyot gitu ya, sampai ada keluar sisanya. Jadi aluminium utuhan panasi sangat panas gitu, sampai sangat panas, terus ditekan pakai mesin 500 ton. And then that's the complete forging process. These use around about 500 tons. The batch has just been forged. This is one that was also forged earlier. That's been. Hasilnya adalah piston forging itu punya kepadatan dan tingkat kekerasan yang jauh lebih tinggi daripada yang di casting ya, dicetak. Hasilnya ya density-nya bisa lebih tinggi. Mungkin ada yang ngomong lebih ringan. Ya memang ada yang lebih ringan. Yang lebih berat pun ada. Semua tergantung dari optimasinya, optimasi desainnya. Jadi bagian-bagian yang nggak perlu dibuangi itu akan jadi ringan. Nah, yang perlu diperhatikan itu adalah beratnya. Kalau di luar negeri, yang namanya piston itu piston upgrade, maka berat dari piston ini sengaja dibuat ngeplek sama persis dengan buatan pabrikan. Jadi
eh, silinder ini, piston ini dibuat beratnya persis sama. Tujuannya apa? Ya tujuannya agar tidak merubah keseimbangan atau balancing atau apa namanya, bahasa Inggrisnya balancing di Indonesia ini apa ya? Yang jelas biar mesinnya ini tidak berubah karakter dari aslinya, karena kan pabrikan tentunya berusaha untuk membuat antara piston dan balancernya itu seimbang. Nah, kalau nggak seimbang ya hasilnya adalah getaran. Nah kalau ada getaran gini ya ya bikin konsumen nggak puas kan. Jadi mereka itu membedakan antara piston yang dipakai untuk upgrade plug and play dengan yang untuk modif 100%. Kalau di Indonesia rasanya nggak ada sebutan gitu ya. Mau untuk bore up atau mau untuk bikin mesin balap mulai dari nol, ya wis itu barangnya. Jadi pistonnya itu wis cari yang optimal. Ini pistonnya paling ringan gitu ya. Jadi iklannya wis piston lebih ringan, lebih kuat, forging. Jadi nggak memperhitungkan balancingnya sendiri. Nah kalau yang mungkin merek yang khusus produksinya itu bore up tok, bukan satu-satu ya. Ini piston khusus bore up gitu ya, khusus plug and play. Nah mungkin dari pistonnya sendiri lebih lebih cocok bener-bener plug and play, nggak kayak yang dia punya produk piston untuk balap tapi dipaketkan jadi satu sehingga jadi paket bore up. Ya kita harus waspada juga ya, kalau yang namanya piston lebih ringan itu belum tentu lebih bagus. Karena ya kalau keseimbangan mesin kurang kan getaran jadi makin parah. Walau mungkin dalam aslinya kondisinya mesinnya itu getar, tapi kan paling enggak pabrik sudah berusaha biar enggak getar-getar banget gitu loh. Ya pasti ada lah usaha biar mesin itu enggak getar. Nah kalau kita sembarangan beli piston yang lebih ringan, beli lengan ayun yang lebih ringan, ada kemungkinan nggak sesuai ya, kecuali kalau kita belinya paket bore up stroke up ya. Misal kalau NMAX ini paket bore up 200 cc, nah itu baru mungkin dari sisi bandulnya, dari sisi balancernya itu sudah diseimbangkan. Dari sisi piston sendiri itu ada yang namanya butuh inrayen dan nggak butuh inrayen. Ini bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang inrayen itu kata Bos Buang ya, itu permukaan silindernya itu besar banget. Katanya bagian yang menyentuh dinding pistonnya itu dikurangi, jadi bisa langsung dipakai. Nah, piston itu hanya menyentuh di sini saja.
bagian sini. Nah, tipikal dari piston high speed akan lebih longgar dan sedikit berisik. Tapi motor yang dengan piston yang bidang sentuhnya banyak, ini perlu namanya inrayen. Jadi Anda kalau ngorter nggak bisa langsung dipakai, dia harus di inrayen. Nah, yang forging itu dari buatan BRT dibuat seperti itu. Nah, katanya motor zaman dulu beda, permukaan yang mengenai dinding piston itu ada lebih banyak. Jadi katanya yang membuat dulu butuh inrayen itu adalah karena permukaan yang mengenai dinding piston itu lebih banyak. Karena lebih banyak maka lebih rapat. Nah, kalau lebih rapat harus dipanasi. Harus di inrayen. Kalau tidak dilakukan inrayen bisa macet. Yang macet pistonnya, bukan cuma ring pistonnya, tapi piston yang macet. Ya kalau sampai kayak gitu, motor kan jadi sulit, nggak bisa kayak yang sekarang ini terjadi. Motor baru sudah dicoba tes top speed gitu ya. Mungkin karena itu makanya casting silinder casting sekarang ini dibuat permukaannya nyentuh pistonnya sedikit. Saya nggak dijelaskan ya kelemahannya bila piston ini dibuat tidak menyentuh dinding piston banyak. Kalau nggak salah sih, kalau penulis nggak salah ingat, itu gerakan pistonnya itu kalau yang rapat itu lebih stabil daripada yang dinding pistonnya itu yang dinding luas, dinding pistonnya itu sedikit. Entah kalau untuk kita ini cocoknya yang mana ya, entah yang mana yang lebih bagus ya. Kalau penulis sih pinginnya yang lebih stabil, tapi ya itu kan beda lagi ya. Mungkin sekarang ini nggak perlu pakai dinding piston yang permukaannya luas, nggak perlu banyak yang nempel ke dinding silinder, karena sudah mengandalkan ring piston. Jadi ring piston juga harganya macam-macam ya. Ada yang bagian nomor 1 paling elastis, nomor 2 kurang elastis, dan nomor 3 untuk khusus oli. Yang paling luar itu elastis sehingga ujung-ujung dari ring 1 itu tumpul ya, entah mengapa 2 tumpul sengaja atau enggak itu ya. Sementara yang kedua itu tajam. Dan satu lagi yang penting dari piston itu antara perbedaan antara forging dan casting. Kalau soal berat sudah penulis jelaskan sebelumnya ya. Itu terserah dari yang buat. Casting bisa dibuat lebih ringan, yang forging bisa dibuat lebih ringan. Tergantung dari optimasi. Nah, sisi lain dari casting dan forging itu adalah tingkat pemuaian. Kalau ini sudah bukan BRT,
Nanti penulis sertakan hasil rekomendasinya Bruno Flamingo. Jadi kalau forging ternyata itu kemampuan muainya, daya muainya jauh lebih tinggi. Mungkin karena kepadatannya lebih tinggi sehingga muainya itu lebih banyak. Jadi ada keunggulan masing-masing ya. Jadi yang piston forging itu jauh lebih kuat karena lebih padat, lebih tahan, di palu itu nggak rusak. Jadi lebih tahan hentakan gitulah. Nah, tapi masalahnya dia lebih lebih tinggi daya ngembangnya. Jadi daya pemuaiannya itu lebih tinggi. Nah, karena lebih tinggi ini toleransi dari silinder ini jadi harus dibesarkan. Kalau nggak salah masnya itu ngomong 0,06 mm toleransinya. Jadi dinding silinder antara piston dan silinder itu jarak penyesuaiannya itu butuh banyak. Kalau untuk piston forging nanti ada sedikit kelemahan, yaitu dia memiliki pemuaian yang lebih besar, sedangkan yang casting tidak. Next Mac nih, ini saya coulter nih. Ini kalau saya coulter pakai pistonnya forging, misalkan ganti boring gitu, lalu dibandingkan dengan yang pistonnya casting, itu perbandingan atau clearance antara boring atau block dengan pistonnya itu, casting saya berani pakai 0,04 kayak gitu. Kalau forging dipakai 0,04 macet pasti pistonnya. Kenapa bisa begitu, Mas? Karena pemuaiannya tadi. Jadi sifat materialnya. Dan ini umum, mekanik zaman sekarang yang udah terbiasa dengan casting atau forging sangat mengenali ini. Butuh butuh dibesarkan. Jadi kalau diameter silindernya yang casting itu dia cuma butuh 0,04, kurang dari itu juga bisa. Nah, kalau yang pakai forging, mau dipasangkan dengan forging, maka diameter silindernya itu harus dibesarkan minim 0,06 mm. Ini tujuannya biar ya dari mengembangnya, mulai dari ketika dingin sampai ketika panas lah ya. Efeknya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah ketika mesin dalam kondisi dingin, itu bensin lebih mudah masuk ke ruang bakar, dan begitu pula bensin jadi lebih mudah bocor ke ruang oli, dan sebaliknya oli jadi lebih mudah bocor ke ruang bakar pada saat pistonnya itu masih dalam kondisi dingin waktu belum panas. Nah, ini yang kelemahan utama. Jadi si masnya itu rekomendasi kalau mesin kalau motornya itu butuhnya cuma untuk harian dan tenaganya nggak lebih dari 40 HP, dia sarankan nggak usah lah pakai forging, pakai casting aja cukup. Apalagi kalau pemakainya adalah motor touring yang benar-benar sensitif soal oli, yang pingin olinya itu tetap irit, tetap nggak berkurang. Nah, kalau pingin olinya tidak banyak berkurang, maka rekomendasinya jangan pakai
wih lubang gede. Jangan pakai yang forging, tapi pakai yang casting. Jadi itu keunggulannya. Kalau pakai casting, penyakit vampir olinya berkurang. Kalau apa pakai jalan jauh lebih aman olinya. Begitu juga penyakit berasap, terus knalpot berasap ya, terus fuel dilution dan lain-lain itu yang hubungannya dengan oli bocor ke ruang bakar atau bensin bocor ke ruang oli. Mungkin ini sebabnya ya, Yamaha itu lebih parah dalam hal penyakit vampir oli dan fuel dilution dan knalpot berasap. Karena Yamaha itu kan kebanyakan sudah pakai forging semua. Dan ketika mesin dingin, entah dinginnya ini dingin beneran atau dingin karena motor nggak pernah dipakai kencang ya. Ketika mesin piston dingin, jarak kerenggangan piston dengan dinding silinder itu banyak. Entah apa sebabnya itu. Yang jelas pemilihan bahan itu penting. Pemilihan cara pembuatan itu penting. Untuk penulis sendiri, pinginnya sih ya, pingin yang awet-awet banget gitu. Penulis sudah nggak percaya lagi dengan kemampuannya di hasil silinder. Mungkin ada yang nyarankan pakai ring piston RIK atau ring pistonnya R15. Tapi ya buktinya di R15 masih ada penyakit vampir oli ya. Kalau sudah penyakit vampir oli gitu pasti ada juga penyakit fuel dilution. Nah, penulis sendiri sih masih belum ganti fisik apapun juga ya, karena ditakut-takuti juga katanya kalau masang head itu harus pakai kuncinya harus pakai kunci yang ada torsinya, bisa ngukur torsi katanya gitu. Wah, ditakut-takuti gitu ya, jadi batal dulu. Penulis pakai solusi solusi aditif ya, Shadow Revitalizan. Shadow Revitalizan itu ya kayaknya ada fungsinya lah, terutama di bagian kayak yang lain-lain. Jadi sebelumnya penulis kalau berhenti gitu ya agak lama, kalau di daerah yang sepi-sepi gitu, apalagi pasang kamera soalnya, itu dengar suara mesin ada kelotakan gitu. Nah, ketika sudah pakai Shadow Revitalizan, kelotakan kecil ini jadi hilang gitu loh. Jadi toleransi mesin sepertinya jadi makin ketat. Yang bagian mesinnya ya, noken as, bearing dan macam-macamnya itu seakan makin ketat. Yang dari silindernya sendiri ada terasa, tapi kurang begitu tahu lah ya bedanya, karena saat itu transisi oli sama transisi bahan bakar. Kalau yang penulis rasakan sekarang kayaknya sih ada peningkatan itu. Jadi entah ini penulis jadi melakukan bore up atau enggak ya, karena kayaknya sudah pakai aditif aja sudah bisa. Jadi sekarang ini kan penulis olinya sudah 400 km. Biasanya pakai meseran B40 sudah mulai kasar lah. Sudah merasa perlu diganti. Jadi ini kan habis dipakai dari rumah, ini sudah mau sampai kantor suaranya udah
biasanya udah kasar. Nah sekarang ini masih halus. Nah entah karena itu atau karena penulis pakai minyak goreng, tapi rasanya dari unsur apanya, dari unsur aditifnya itu ada. Jadi mungkin penulis akan pakai sado revitalizan dulu lagi, sekali lagi, mungkin pakai yang sepaket lah 3 bungkus. Kalau nanti masih nggak fungsi, mungkin penulis mau menyerahkan ke bengkel balap aja. Di dekat penulis ada Rad Motorsport, mungkin ke situ ya, minta bore up tok, nggak, lainnya nggak usah. Atau mungkin yang di cabangnya BRT di Unmu, Universitas Sunan Ampel ya, sorry, ke situ ada siapa, Bu Hartono atau apa itu, cabang nomor 2 BRT katanya di Surabaya. Ya wes, begitu saja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.